Halo Sobat Belajar, aku Lucy Nandriani. Pada video kali ini, kita akan membahas materi lingkaran dan garis singgung lingkaran. Jadi, jangan skip ya, karena pembahasan ini bakal bantu banget buat kamu paham geometri. Yuk, simak penjelasannya sampai selesai. Yang pertama, kita akan mengenal definisi tentang lingkaran. Apa itu lingkaran? Lingkaran adalah himpunan semua titik pada bidang datar yang berjarak sama terhadap sebuah titik tertentu. Titik tersebut disebut pusat lingkaran, sedangkan jaraknya disebut jari-jari. Tahukah kalian contoh dari bentuk lingkaran? Ya, contoh dari bentuk lingkaran adalah roda, piring, jam dinding, koin, dan cincin. Yang pertama adalah titik pusat lingkaran. Titik pusat lingkaran adalah titik yang berada di tengah lingkaran dan berjarak sama ke setiap titik pada keliling lingkaran. Nah, kalian bisa lihat pada gambar lingkaran tersebut ya. Jadi, titik pusat itu dilambangkan dengan 0 dan berada di tengah lingkaran. Jari-jari lingkaran atau disimbolkan dengan R. Jari-jari lingkaran adalah garis dari titik pusat ke titik pada keliling lingkaran. Contohnya A sama dengan R. Jadi, jari-jari lingkaran adalah garis lurus dari titik pusat ke titik pada keliling lingkaran. Semua jari-jari pada satu lingkaran memiliki panjang yang sama. Jadi, jari-jari itu adalah setengah dari diameter. Kalau diameter adalah garis yang melalui titik pusat yang menghubungkan dua titik pada keliling lingkaran. Hubungannya dengan jari-jari adalah D sama dengan 2RD. Jadi, diameter adalah garis lurus yang melalui titik pusat lingkaran yang menghubungkan dua titik pada keliling lingkaran. Dengan kata lain, diameter membagi lingkaran menjadi dua bagian yang sama besar. Nah, kalau busur AB adalah bagian dari keliling lingkaran yang menghubungkan dua titik pada lingkaran. Teman-teman, kalian bisa melihat pada gambar lingkaran tersebut bahwa busur AB pada lingkaran adalah bagian lengkung dari keliling lingkaran yang menghubungkan dua titik pada lingkaran, yaitu titik A dan titik B. Jadi, secara singkat, busur AB itu adalah bagian keliling lingkaran yang menghubungkan titik A dan B. Selanjutnya adalah tali busur AB. Garis lurus yang menghubungkan dua titik pada keliling lingkaran dan tidak harus melalui titik pusat itu disebut dengan tali busur. Jadi, tali busur AB adalah garis lurus yang menghubungkan dua titik pada lingkaran, yaitu titik A dan B. Jadi, apa sih bedanya dengan busur AB? Nah, kalau busur AB adalah bagian lengkung dari lingkaran antara titik A dan B. Kalau tali busur AB adalah garis lurus yang menghubungkan titik A dan titik B. Paham kan teman-teman? Next, apotema. Apotema adalah garis dari titik pusat yang tegak lurus ke tali busur. Tahukah kalian apa itu ciri-ciri apotema? Nah, yang pertama, tegak lurus pada tali busur. Yang kedua, membagi tali busur menjadi dua bagian sama panjang. Yang ketiga, panjang apotema tergantung pada panjang tali busur dan jari-jari lingkaran. Jadi, apotema adalah jarak tegak lurus dari pusat lingkaran ke sebuah tali busur. Jadi, kalau kamu punya tali busur AB, maka apotema adalah garis dari pusat lingkaran 0 ke tali busur AB dan tegak lurus atau membentuk sudut 90 derajat terhadap tali busur tersebut.
Dan yang terakhir adalah tembereng. Tembereng adalah daerah pada lingkaran yang dibatasi oleh busur dan tali busur. Nah, jadi jika kamu punya lingkaran lalu menggambar tali busur atau garis yang menghubungkan dua titik pada lingkaran, maka daerah antara tali busur dan busur itulah yang disebut tembereng. Nah, apakah teman-teman tahu bedanya tembereng dengan juring? Nah, kalau juring dibatasi oleh dua jari-jari dan satu busur. Jika tembereng dibatasi oleh tali busur dan busur saja tanpa jari-jari. Perhatikan gambar berikut. Pada sebuah lingkaran terdapat sudut pusat dan sudut keliling yang menghadap busur yang sama. Nah, ada hubungan penting antara keduanya. Jika keduanya menghadap busur yang sama, maka sudut pusat sama dengan 2 kali sudut keliling. Atau sebaliknya, sudut keliling sama dengan 1/2 dikali sudut pusat. Nah, contohnya pada gambar ada pada sudut AOB. Sudut AOB adalah sudut pusat yang besarnya 100 derajat. Maka sudut keliling ACB yang menghadap busur AB sama dengan setengah dikali 100 derajat sama dengan 50 derajat. Jadi sudut ACB bernilai 50 derajat. Perhatikan gambar donat ini. Bagian yang diberi warna merah adalah contoh juring lingkaran. Pada contoh ini, sudut pusatnya adalah 60 derajat. Kita tahu bahwa satu lingkaran penuh memiliki besar sudut 360 derajat. Artinya, juring dengan sudut 60 derajat merupakan 60 derajat dibagi 360 derajat. Atau sama dengan 1/6 bagian dari seluruh lingkaran. Karena itu, luas juring dapat dicari dengan cara sudut juring dibagi dengan 360 derajat dikali luas lingkaran. Maka, untuk sudut 60 derajat, luas juringnya adalah 1/6 dikali luas lingkaran. Jadi, semakin kecil sudutnya, semakin kecil bagian juring yang diambil dari lingkaran. Perhatikan sebuah donat yang kita jadikan sebagai lingkaran. Titik pusat lingkaran berada di O. Pada lingkaran ini terdapat beberapa titik penting A, B, C, dan D yang terletak pada tepi lingkaran. Pertama, kita melihat sudut alfa di pusat yang dibentuk oleh jari-jari OA dan OB. Sudut ini menghasilkan busur AB, dan dari sudut inilah kita dapat menghitung panjang busur AB serta luas juring AOB. Selanjutnya, ada sudut beta yang dibentuk oleh jari-jari OC dan OD. Sudut beta menentukan busur CD sekaligus luas juring COD. Nah, dari rumus tersebut didapatkan sudut alfa per sudut B sama dengan panjang busur AB dibagi panjang busur CD sama dengan luas juring AOB dibagi luas juring COD. Nah, jadi dari gambar ini kita mempelajari hubungan antara besar sudut pusat, panjang busur, dan luas juring pada sebuah lingkaran. Semakin besar sudutnya, semakin besar pula busur dan luas juring yang dihasilkan. Materi selanjutnya adalah garis singgung persekutuan dalam dua lingkaran. Garis singgung persekutuan dalam adalah garis yang menyinggung dua lingkaran dan memotong garis penghubung pusat kedua lingkaran. Artinya, garis singgung ini berada di antara kedua lingkaran. Sekarang kita akan mempelajari konsep garis singgung persekutuan dalam pada dua lingkaran. Perhatikan dua lingkaran dengan pusat K dan L. Lingkaran pertama memiliki jari-jari 6 meter dan lingkaran kedua memiliki jari-jari 2 meter. Jarak antara kedua pusat lingkaran yaitu KL adalah 17 meter.
Garis yang kita cari adalah garis singgung persekutuan dalam, yaitu garis yang menyentuh kedua lingkaran dari arah dalam. Garis tersebut ditunjukkan oleh ruas garis MN. Nah, rumus untuk mencari panjang garis singgung persekutuan dalam adalah MN sama dengan akar S kuadrat dikurangi kurung buka R1 ditambah R2 kurung tutup kuadrat. Kita substitusikan nilai-nilainya. Jarak pusat S itu kan 17. Nah, R1 itu 6 dan R2 2. Sehingga diperoleh MN akar dari 17 kuadrat dikurangi 6 ditambah 2 kuadrat. Nah, sama dengan 17 kuadrat adalah 289, 6 ditambah 2 kuadrat adalah 64, sama dengan akar dari 225 adalah 15 meter. Jadi, panjang garis singgung persekutuan dalam dari kedua lingkaran tersebut adalah 15 meter. Kita akan memasuki bagian yang terakhir, garis singgung persekutuan luar dua lingkaran. Garis singgung persekutuan luar adalah garis yang menyinggung dua lingkaran dari sisi luar dan tidak memotong garis penghubung pusat kedua lingkaran. Artinya, garis ini terletak di luar kedua lingkaran dan tidak di antara keduanya. Perhatikan lagi dua lingkaran dengan pusat A dan B. Lingkaran pertama memiliki jari-jari 8 meter, sedangkan lingkaran kedua memiliki jari-jari 3 meter. Jarak antara kedua pusat yaitu AB adalah 13 meter. Garis yang kita cari adalah garis singgung persekutuan luar, yaitu garis yang menyinggung kedua lingkaran dari sisi luar. Pada gambar, garis ini ditunjukkan oleh ruas garis CD. Rumus untuk mencari panjang garis singgung persekutuan luar adalah CD sama dengan akar S kuadrat dikurangi R1 dikurangi R2 kuadrat. Masukkan nilai-nilai yang diketahui. S sama dengan 13, R1 itu 8, R2 itu 3. Sehingga diperoleh CD sama dengan akar 13 kuadrat dikurangi 8 dikurangi 3 kuadrat. Maka hasilnya adalah 12 meter. Jadi, panjang garis singgung persekutuan luar dari kedua lingkaran tersebut adalah 12 meter. Demikian pembahasan kita tentang lingkaran dan garis singgung lingkaran. Kita telah melihat bagaimana perbedaan jari-jari dan jarak antar pusat memengaruhi panjang garis singgung yang terbentuk, serta bagaimana menggunakan rumus dengan tepat. Semoga materi ini membantu kalian memahami konsepnya dengan lebih mudah dan bisa diterapkan dalam berbagai soal geometri. Tetap semangat belajar, terus berlatih, dan sampai jumpa pada materi berikutnya.